Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan NIM 2215050081. Kali ini kita akan kembali membahas mengenai penafsiran di era pembaharuan atau yang dikenal dengan kontemporer. Di mana di sini dimulai pembaharuan yang dilakukan oleh ulama-ulama kita yang banyak menafsirkan tafsir-tafsir yang cukup menarik dibahas di kalangan kita pada saat kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul amin. Puji syukur senantiasa kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita bersama. Alhamdulillah, dengan semua itu kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berbicara kembali bagaimana hasil dari penafsiran para ulama di era-era kontemporer yang cukup menarik, dan itu menjawab persoalan-persoalan mereka yang ada pada saat itu. Mungkin itu bisa menjadi rujukan kita di era-era pada saat sekarang ini, bagaimana mereka bisa mengambil pendapat-pendapat yang lebih menarik di kondisi-kondisi yang sangat itu bisa dikatakan awal-awal mulai baharunya Islam. Di masa ini kita bisa merujuk ke sana dalam bentuk pengembangan lebih modern mengenai penafsiran tersebut. Yang mana pada hari ini kita akan membahas mengenai kitab Tahrir wa Tanwir karangan dari Ibnu Masyhur. Untuk lebih jelas mungkin perlu kita bahas terlebih dahulu biografi ataupun pengenalan mengenai Ibnu Masyhur tersebut, yang mana nama lengkapnya adalah Muhammad Al-Tahir bin Muhammad Al-Tahir Ibnu Masyhur. Ya, dia lahir sekitar 1879 Masehi sampai 1973 Masehi. Beliau salah satu ulama dan juga pemikir juga yang sangat dikenal ataupun lumayan dikenal sebagai penafsir yang berasal dari Tunisia. Beliau lahir di Tunisia, mendapatkan pendidikan agama yang cukup kuat, yaitu di Jami'ah Al-Zaitunah, tempat beliau mengabdikan diri sebagai pengajar, syekh hingga menjabat berbagai posisi yang cukup penting di sana. Yang mana dia termasuk salah satu mufti yang cukup masyhur dan didengar di Jami'ah Al-Zaitunah. Ibnu Masyhur dikenal sebagai seorang ulama reformis atau ulama pemerbaharu baru dan yang cukup modernis, yang sangat produktif, yang bisa dilihat karya-karyanya yang cukup bagus, yaitu kitabnya Al-Tahrir wa Tanwir, yaitu pembebasan dan pencerahan yang bertujuan untuk membersihkan ilmu tafsir dari riwayat-riwayat pemahaman yang berasal dari realitas sosial serta prinsip syariah atau dikenal dengan maqasid syariah. Ini persoalan yang menjawab pertentangan kondisi maqasid pada saat itu yang perlu dijelaskan secara syariah yang lebih sederhana, lebih bagus. Jadi beliau membersihkan riwayat-riwayatnya yang lemah dan memberikan riwayat-riwayat yang masyhur terhadap penafsiran untuk pembahasan mengenai maqasid syariah. Beliau merupakan salah satu ulama yang dikenal sebagai perintis atau pemerbaharu pada 1800 sekianan. Yang kedua, bisa kita lihat analisis kritis terhadap latar belakang penyusunan Tahrir wa Tanwir. Disusunnya kitab Tahrir wa Tanwir yang mana dilatar belakangi dengan sosial kondisi politik tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Ini menjawab persoalan kondisi sosial politik Tunisia pada abad ke-20, yang mana saat itu umat Islam dihadapkan dengan tantangan penjajahan asing. Banyaknya muncul gerakan sekular yang kemudian merusak pemikiran agama pada saat itu.
Kemudian Ibnu Masyhur melihat adanya keterbelakangan dalam ilmu tafsir yang disebabkan oleh kecenderungan berlebihan terhadap tafsir-tafsir yang masyhur, yang mana kecenderungan ini cukup sedikit, lebih beliau kedepankan mengenai tafsir bil masyhur ataupun riwayat yang sahih, tanpa adanya kritik yang membatasi terhadap pemahaman Al-Quran tersebut. Oleh karena itu beliau berusaha menyusun sebuah tafsir yang cukup kritis terhadap pandang ulama terdahulu ataupun yang tidak taklid. Mungkin bisa kita lihat yang sebelumnya itu banyak yang memakai rasional kah ataupun fokusnya kepada sains kah. Nah, di sini beliau menjawab itu dengan tafsir yang masyhur, kembali kepada tafsir yang masyhur. Itu salah satu hal yang mungkin sangat penting dari penafsiran beliau. Yang selanjutnya yaitu identifikasi khas ataupun metode dan corak penafsiran dari kitab Tahrir wa Tanwir, yang mana khas dan metodenya itu cukup menonjol dan menarik lah dalam penafsiran. Ciri khas yang digunakan yaitu keindahan bahasa atau linguistik. Nah, ini sangat bagi orang-orang yang belajar di tafsir itu cukup sulit bagaimana keindahan bahasa yang dipakai. Jadi corak tafsir beliau arahnya ke sana, sehingga ini sering dianggap bukan hanya tafsir, tetapi juga kitab kebahasaan yang bahasanya cukup bagus untuk dipahami oleh orang-orang yang belajar mengenai Al-Quran tersebut. Bahkan di dalam kitabnya beliau tidak segan menggunakan pendapat mazhab lain yang memiliki dalil yang lebih kuat. Jadi tidak hanya sebatas rasio, tetapi memakai mazhab-mazhab yang memang bisa dipegang pada saat itu untuk menguatkan yang kita bahas sebelumnya mengenai maqasid asy-syariah, yaitu tujuan hukum dalam Islam. Yang kedua yaitu metode yang digunakan tidak jauh dan berbeda. Metodenya itu metode tahlili, menguraikan ayat demi ayat sesuai dengan urutan mushaf secara terperinci, yang mana penafsirannya adalah penggabungan al-izdiwai antara tafsir ma'syur dan tafsir biroi. Jadi memilih tafsir-tafsir yang berasal dari riwayat yang sahih, kemudian menggabungkan dengan rasio dan ijtihad. Namun lebih dominan sebenarnya dalam tafsir ini yaitu bil ra'yi. Dapat dilihat dari corak yang pertama, yaitu di corak bahasa. Fokusnya di sana adalah pada balaghah dan nahwu ataupun syarafnya. Adapun kita lanjutkan corak penafsirannya. Corak penafsiran dari kitab tafsir tersebut ialah coraknya adabi wal ijtimai, yaitu membahas bagaimana kondisi sosial masyarakat itu bisa disederhanakan mungkin. Nah, sesuai dengan kebahasaan yang beliau buat untuk menjawab persoalan dan pertentangan tersebut. Nah, itu mungkin yang dapat kita jelaskan mengenai kitab tafsir dari Ibnu Masyhur, yaitunya kitab Tahrir wa Tanwir pada kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai kitab tersebut. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.